Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Musila Oktavia. Saya ingin menjelaskan tentang vegetatif buatan, yaitu cangkok. Vegetatif buatan adalah cara reproduksi secara vegetatif atau tanpa kawin yang tidak terjadi secara alami, melainkan dibuat atau disengaja terjadi oleh manusia. Tujuannya agar dapat memperoleh individu baru dengan cara yang lebih cepat. Contoh-contoh dari vegetatif buatan adalah stek, cangkok, merunduk, okulasi, dan mengenten. Cangkok adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif pada tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah, yaitu dengan mengupas kulit pada bagian batang, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa sehingga akar akan tumbuh pada bagian kulit batang yang dikupas. Lalu dipotong dan ditanam lagi sehingga tumbuh menjadi individu baru. Bahan dan peralatan yang digunakan antara lain media cangkok, bahan pembungkus cangkok dari polybag hitam, tali rafia, zat pengatur tumbuh akar, insektisida, pita parang, gergaji tangan, dan alat tulis. Syarat tanaman yang bisa dicangkok. Ada banyak jenis tanaman yang bisa dicangkok. Umumnya, tanaman ini merupakan tanaman yang berkambium, baik tanaman penghasil buah ataupun bukan. Ciri-ciri tanaman berkambium adalah tanaman tersebut biasanya merupakan tanaman berbatang keras atau kayu yang bisa dikupas kulitnya. Kambium terletak di antara kulit dan batang kerasnya. Contoh tanaman yang tidak bisa dicangkok diantaranya adalah pohon kelapa, tebu, mentimun, semangka, dan lain sebagainya. Sementara contoh pohon yang bisa dicangkok adalah jambu, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Untuk tanaman buah, syarat yang harus dipenuhi agar tanaman ini bisa dicangkok adalah ketika pohon telah berusia setidaknya 2 tahun dan memiliki banyak percabangan. Akan tetapi, mencangkok tanaman buah sebaiknya menunggu dahulu agar pohon induk berbuah terlebih dahulu. Semakin tua, semakin baik, asal masih dalam masa produktif. Untuk cara mencangkok tanaman buah, pilihlah tanaman yang selalu menghasilkan buah banyak dan berkualitas bagus. Misalnya buah tersebut berukuran besar, jarang busuk, buahnya enak, jarang diserang hama, dan lain sebagainya. Jika kita menggunakan pohon indukan seperti itu, maka bibit hasil cangkokan kita tentunya merupakan bibit yang berkualitas bagus. Keuntungan pembibitan dengan sistem cangkok. Produksi dan kualitas buahnya akan persis sama dengan tanaman induknya. Kedua, tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak airnya tinggi atau di pematang kolam ikan. Selain keuntungan dari sistem cangkok, ada juga kerugian dari mencangkok. Di samping keuntungan, terdapat juga beberapa kekurangan atau kerugian pembibitan dengan sistem cangkok. Pada musim kemarau panjang, tanaman tidak tahan kering. Tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang. Pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong. Dalam satu pohon induk, kita hanya bisa mencangkok beberapa batang saja, sehingga perbanyakan tanaman dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Inilah
adalah contoh gambar mencangkok. Berikut adalah buah-buah yang bisa kita tanam dengan cara mencangkok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.